Dunia Pertama dan, apa namanya, ketika Nazi, sangat kuat bahwa ternyata propaganda Nazi itu bisa, apa namanya, memberikan kekuatan pada tentara-tentara Nazi sehingga Nazi berhasil melakukan penjajahan di berbagai negara di, Eropa. Jadi kalau Anda, membaca sejarahnya ya, Hitler dan lain sebagainya, Nazi yang Reich pertama, Hitler itu Reich kedua gitu ya, dan lalu seterusnya sampai Reich keempatnya Nazi ketika itu setelah itu selesai. Itu, eee, negara-negara di Eropa itu sudah pernah terjajah. Jadi Perancis pernah dijajah oleh Nazi, Jerman, Belanda pernah. Apalagi negara-negara yang kecil di semenanjung Balkan, kemudian negara-negara yang ada di, mana namanya, yang ada di Eropa Tengah dan sebagainya, itu adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Nazi, Jerman. Kuatnya luar biasa dan kekuatan propaganda politiknya itu luar biasa. Makanya, Anda pun kan nanti akan diajari ya 7 teknik propaganda, propaganda teknik gitu kan ya. Ada bandwagon, glittering generalities, kemudian, apa namanya, apa itu? Saya sampai lupa. Banyak itu ya 7 teknik propaganda itu. Kenapa? Karena propaganda itu adalah bentuk dari komunikasi. Komunikasinya apa? Persuasi, membujuk. Bahkan kalau Anda belajar pertama kali, mata kuliah teknologi, komunikasi ya, saya dulu mengajar mata kuliah teknologi media dan komunikasi itu gitu ya, buku-bukunya juga dari saya gitu ya. Itu pertama kali, munculnya, print capitalism, yang disebut print capitalism itu apa? Jurnalistik itu print capitalism, koran, itu disebut print capitalism gitu ya. Ketika masa, apa namanya, masa, mmm, munculnya mesin mesin, apa, Johannes Gutenberg mesin cetak ya, Anda udah belajar itu kan di mata kuliah pengantar kajian media atau, DKM itu ya. Itu, langsung orang-orang menggunakan, apa namanya, tulisan itu, cetak itu untuk menyebarkan message, menyebarkan pesan. Nah, yang pertama kali waktu itu dianggap menggunakan, apa, mesin cetak menjadi propaganda politik itu adalah kaum gereja, gitu kan, yang ada di Romawi. Mereka menggunakan propaganda persuasi usaha untuk membujuk, apa, masyarakat yang ada di Romawi itu untuk masuk ke gereja supaya mereka mengenal Tuhan. Karena awalnya mereka ateis ya, sekuler, orang-orang yang nggak agamis lah gitu, nggak mengenal Tuhan. Lalu kemudian makanya mereka kemudian masuk ke mana namanya, diminta untuk masuk ke gereja supaya mereka kenal Tuhan. Nah, karena adanya print capitalism tadi, mereka kemudian membuat koran gitu kan ya, koran-koran. Nah, ada saingan lalu, ada pesaing. Ini gereja melakukan propaganda supaya orang-orang masuk ke gereja itu sebelum Perang Dunia Pertama bahkan ya, sebelum Nazi propaganda agar masuk ke gereja. Kemudian yang kedua adalah, orang-orang yang mengikuti gitu, mengikuti, apa, gereja dan ada orang-orang yang tidak mau mengikuti gereja. Nah, orang-orang yang tidak mau mengikuti gereja itu melakukan propaganda-propaganda bawah tanah atau yang disebut dengan clandestine gitu ya. Nah, propaganda mereka adalah propaganda black propaganda istilahnya untuk menjatuhkan kaum gereja karena kaum gereja dianggap elit. Nah, ketika kaum gereja itu dianggap elit, maka gereja dilihat sebagai alat kontrol gitu ya, apa, institusi pengontrol, institusi yang mengontrol, bagaimana masyarakat itu harus bertindak dan sebagainya. Makanya gereja itu kan dinilai sebagai kekuasaan yang otoritatif juga gitu ya, monarki. Nah, kalau Anda tahu di Inggris kerajaan ya, kerajaan monarki. Itu, orang-orang kerajaan yang ada di Inggris itu harus memeluk agama yang kuat karena mereka adalah penerus, agama itu gitu ya. Mereka yang, apa namanya, penerus monarki itu mereka karena mereka disebut sebagai darah biru, blue blood gitu. Blue blood itu artinya darah itu darahnya dari Tuhan.
Jadi mereka menjadi orang-orang gereja itu, karena Tuhan telah memilih mereka gitu, memilih mereka untuk menjaga agama. Makanya kenapa di Inggris itu semua kerajaan, keluarga kerajaan itu, apa namanya, mmm, merupakan penjaga, Anglikan Anglikan apa, agama Anglikan yang ada di Inggris ya. Kalau ada apa-apa mereka selalu harus, apa namanya itu, harus melakukan, ritual-ritual keagamaan di gereja-gereja yang ada di situ gitu ya. Jadi misalnya ada, pembaptisan, pernikahan ya, eee, Pangeran Harry dan Meghan Markle, kemudian anaknya dan lain sebagainya itu harus ada di situ. Karena mereka memang itu darah biru. Nah, karena darah biru mereka berkuasa, itu dari gereja awalnya. Jadi gereja mengontrol masyarakat. Nah, sekarang yang mengontrol masyarakat itu adalah, kaum itu tadi, kaum monarki itu tadi yang ada di situ. Nah, kembali ke, yang dilakukan oleh Nazi propaganda itu, aktivitas-aktivitas propaganda yang dilakukan oleh Nazi, Hitler ketika itu fenomenal sekali gitu. Sehingga Nazi itu bisa melakukan kolonialisme yang begitu luas gitu ya ke negara-negara yang ada di luar. Namun setelah itu kemudian ketika Perang Dunia Kedua, Nazi sendiri kalah gitu ya, dikalahkan oleh, apa namanya, tentara-tentara yang bersekutu yang udah masuk gitu ya. Itu kekalahannya pun sangat apa ya, sangat, nggak intelek gitu ya. Jadi karena waktu itu Hitler tertidur, kemudian tentara udah masuk ke, Jerman di, dekat laut, kalau Anda pernah jalan-jalan ke Berlin ya, Berlin itu dekat laut, Berlin tuh harbor gitu. Nah, ya saya ya alhamdulillah saya ke sana, saya ke markasnya Nazi gitu ya, membaca seluruh cerita Nazi, kemudian kita ditunjukin dulu rumah-rumah masa Nazi gitu ya dan lain sebagainya. Kalau Anda ke Berlin itu masih ada juga bekas-bekas tembok Berlin gitu, mereka menyebutnya, Berlin Wall. Panjangnya luar biasa, hampir di seluruh kota selalu ada tembok Berlin. Nah, musuh datang menyerang pagi subuh, Hitler masih tidur. Ketika Hitler itu berkuasa tidak ada satupun yang berani untuk apa namanya, mengganggu Hitler ya, dan Hitler punya orang-orang kepercayaan. Kemudian, sebenarnya, tentara-tentara yang ada di dekat, laut itu sudah banyak yang mulai mati. Jadi, sekutu udah bisa masuk ke Jerman. Hitler masih tidur, gak ada yang berani membangunkan. Tidak ada satupun yang berani membangunkan. Dia tidur. Nah, akhirnya dia mati, ya karena dia tidur. Nah, orang bangun tidur itu kan nyawanya masih setengah hidup ya kan, kalau nyawa setengah hidup, nah akhirnya dia harus berperang dalam kondisi yang dia tidak fit gitu ya, akhirnya kalah. Nah itu Nazi ya. Jadi propaganda yang dia lakukan dengan, apa namanya, alles Uber dan lain sebagainya, dia membunuh berapa banyak, orang-orang Yahudi waktu itu ya. Kalau Anda punya blood Yahudi, ya udah langsung mati gitu ya, langsung mati itu, cepet banget gitu ya. Ketika saya ikut, mungkin saya pernah cerita ya, saya ikut, summer course di, Hongaria, di Budapest, kami dibawa ke, sebuah wilayah, wilayah itu adalah wilayah tempatnya orang-orang Yahudi gitu, di sana gitu ya. Nah, di wilayah itu kita naik perahu, kita naik kapal selama 2,5 jam kapal itu atau hampir 3 jam. Kemudian kita datang ke wilayah yang kita sebut yang sekarang terkenal dengan Serbia ya, orang-orang Serbia. Orang-orang Serbia itu kampung kecil gitu. Jadi satu rumah sinagog, satu rumah sinagog, satu rumah sinagog. Orang-orang di sana nggak pernah pakai, apa ya, baju yang bagus gitu ya, ya bajunya ya yang, lusuh-lusuh begitu gitu ya. Nah, perjalanan menuju ke rumah-rumah itu batu-batu semuanya, bagus banget, bagus sekali, cantik untuk wisata gitu.
Di situ banyak perempuan-perempuan, Yahudi juga, waktu itu belum perempuan. Karena sama course saya tentang gender and nation waktu itu, kita ditunjukin bagaimana perkampungan itu dulu dipakai untuk tentara-tentara, apa, eee, Nazi, sekaligus tentara-tentara, mmm, Rusia waktu itu menghamili para perempuan yang ada di situ. Kemudian kalau itu bayinya perempuan, mereka membawa pergi bayi itu untuk dibawa ke Budapest atau untuk dibawa ke Rusia atau dibawa ke Berlin, mereka dibesarkan untuk suruh menjadi tentara, gitu. Sementara kalau, apa namanya, bayinya perempuan, ya banyak yang dibunuh atau bayinya dikembalikan ke perkampungan itu. Nah, nanti kalau dia udah besar, dia jadi tentara, dia ketahuan darah ibunya itu adalah Yahudi, dia akan dibunuh meskipun dia udah berperang untuk negara, luar biasa, ya. Jadi perempuan-perempuan yang saya temuin waktu itu di sana itu selalu menunduk kepalanya, beliau sudah tua banget, sudah tua, banyak yang tua-tua itu. Ketika mereka belum ini ke Soviet ya, lalu terjadilah perestroika, kemerdekaan, mereka lepas dari Soviet. Nah, tapi itu yang terjadi, kembali ke sana. Nah, komunikasi itu sendiri juga dibentuk oleh real world concerns tadi, tidak hanya, Perang Dunia Pertama dan Nazi, tetapi juga dibentuk oleh adanya hopes tadi, oleh adanya, mmm, apa ya, keinginan-keinginan gitu ya, harapan harapan, fears, ketakutan-ketakutan dan, forecast forecast itu, semacam ramalan-ramalan ke depan tentang efek dari, media-media baru atau media-media modern seperti film dan radio terutama. Kenapa film dan radio? Ya Anda udah belajar itu kan di DKM, siapa yang di DKM kemarin, presentasi tentang radio dan film. Itu 2 media yang, sangat tua ya, paling tua. Film itu mampu menggambarkan kekejaman Nazi waktu itu dan film itu juga mampu menggambarkan Perang Dunia Pertama yang itu kemudian mencekam, menakutkan, masyarakat-masyarakat di dunia kala itu betapa buruknya, perang gitu ya. Makanya kenapa ketika Ukraina diserang oleh, Soviet misalnya atau kemarin ketika, Israel mencoba tapi Israel itu, ini nggak ada kaitannya sama apa namanya, my political stance ya, tidak ada kaitannya dengan, eee political stance itu, sikap politik saya ya, tapi kita melihat, real world-nya gitu ya. Jadi, bagaimana kita tahu kala itu Israel memang Israel itu kalau anak gitu tuh mendik banget gitu ya, nakal banget gitu ya. Diam-diam dia menyerang, Iran, walaupun kita tahu di balik, serangan itu ya, sebenarnya, keinginan Israel ya untuk menggoyang-goyangkan karena Israel tahu Iran itu sedang memproduksi nuklir yang luar biasa. Bahkan, para ilmuwan-ilmuwan Iran dikejar sama Israel dan mati. Nah, lemahnya pertahanan intelijennya Iran itu dimanfaatkan oleh Israel. Jadi kenapa banyak tokoh-tokoh Palestina yang lari ke Iran, karena Iran itu satu-satunya negara Islam yang paling konsisten terhadap perjuangan, orang-orang yang ada di Palestina. Kalau negara-negara Islam yang lainnya kayak Arab-Arab pun sendiri itu nggak mau membela Palestina ya, Arab itu, Middle East itu nggak mau membela. Jadi yang mati-matian membela itu hanya Iran saja. Negara Islam ya, hanya Iran aja, yang lain nggak ada. Sehingga Iran tuh membolehkan semua orang masuk gitu, sama kaum Islam. Nah, Israel menggunakan kesempatan lemahnya intelijen, Iran itu untuk membunuh, pemimpin-pemimpin Hamas, pemimpin-pemimpin Palestina yang lari ke sana, gitu. Makanya banyak yang mati di situ. Nah, hal inilah yang kemudian akhirnya lama-lama Israel tahu di mana misalnya persenjataan nuklir dan lain sebagainya milik Iran. Dia bom, dia, habiskan. Nah, Iran kalau kita, logikanya kalau Anda, eee, melempari rumah saya dengan
apa namanya, melempari rumah saya dengan batu, maksud saya diam aja. Ketika kaca rumah saya udah banyak pecah, maka saya balas dendam dong gitu. Nah, dibuanglah rudal-rudal Iran itu rudal-rudal yang lama, itu bukan rudal yang baru gitu ya. Jadi dianggap sebagai punya yang baru. Begitu habis punya Israel, barulah dibom. Udah mau kalah, tapi ya nakalnya Israel begitu, kemudian dia menyerah, gitu kan ya. Menyerahnya dengan cara apa? Udah gencatan senjata aja, gitu. Lalu dia minta Amerika untuk ngebom ke Iran, lalu dia bicara melakukan propaganda ke dunia bahwa Israel menghentikan, gencatan senjata itu, gitu kan ya. Sehingga Israel seolah-olah menjadi orang yang baik gitu. Semua waktu itu sudah memperkirakan akan terjadi Perang Dunia Ketiga, gitu ya, karena saking, seperti itu. Bahkan, Iran pun, menghabiskan, meluluhlantahkan pertahanan Amerika yang ada di, eee apa namanya, yang ada di Middle East gitu ya. Ya Iran tahu semuanya itu belum nuklirnya Iran yang luar biasa yang sedang dibangun ya, yang terbaru yang sedang dibangun. Ini contoh gitu ya, bagaimana publik itu, ketakutan ya dengan adegan-adegan di film dan suara-suara di radio yang menunjukkan betapa, kejamnya gitu ya perang, betapa kejamnya propaganda. Lalu pikiran SREM itu, "Kenapa ya orang kok bisa seperti itu? Oh berarti ada dampak ini, ada efek yang bisa menimbulkan seperti itu," gitu. Belum menamai efek itu sebagai bentuk dari komunikasi politik, tapi itu dikatakan sebagai komunikasi massa, itu efek dari komunikasi massa. Maka dia menutup School of Journalism-nya dia di, Massachusetts Institute of Technology ya, kemudian dia pergi ke Iowa School, Iowa University. Nah, di Iowa itu dia membuka School of Mass Communication, lalu sejak itulah kita mengenal Iowa School of Communications gitu, sekolah komunikasi itu pertama kali di situ. Nah berikutnya itu jadi, Scrum itu bukan orang, ini ya, bukan orang komunikasi sebenarnya, dia orang politik gitu. Begitu juga Rod Lansdale, Rod Lansdale itu latar belakangnya adalah politik, ya, latar belakangnya adalah politik, dia adalah ahli ilmu politik. Nah, dari situ kemudian, Laswell mencoba untuk menggabungkan antara political science dan communications gitu. Dia mencoba untuk mensejajarkan bahwa ternyata bagi Laswell itu politik itu adalah komunikasi, gitu. Makanya juga, Mark Roloff mendefinisikan, nanti minggu depan kita akan belajar definisi itu, mendefinisikan politics is talk. Politik itu adalah pembicaraan, politik itu adalah omongan, gitu. Karena memang isinya dari politik itu adalah pesan-pesan itu, lobi-lobi politik, diplomasi politik dan sebagainya, itu adalah pembicaraan, omongan. Kalau nggak ada omongan ya nggak ada, nggak akan pernah. Nah, Laswell menyadari itu bahwa ketika kita melakukan, apa namanya, aktivitas politik tadi seperti mempengaruhi orang, mempersuasi orang, kemudian kita melakukan apa, propaganda gelap, propaganda hitam, propaganda putih gitu ya. Kemudian kita juga melakukan diplomasi, strategi dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari komunikasi. Dari situlah kemudian Laswell mencoba untuk menarik formula formula antara apa itu politik dan apa itu komunikasi, lalu dia gabungkan komunikasi politik itu nantinya menjadi seperti apa, gitu. Karena, dasar Laswell itu adalah, dia menemukan teknik-teknik propaganda, beberapa teknik-teknik propaganda yang dia pikir ini komunikasi nih, ketika orang melakukan misalnya glittering generalities tuh, wah pembangunan ini jalan tol mulai dari Jakarta, Anyer, sampai Banyuwangi itu adalah saya yang membuat jalan tol. Nah, itu glittering generalities kayak gitu-gitu ya, modelnya gitu. Kalau bandwagon itu rame-rame, ada Projo, ada apa, Ternak Mulyono gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bandwagon. Jadi saya menang menjadi presiden itu karena di belakang saya itu banyak banget
pendukung saya, itu bandwagon-nya dia. Itu contoh juga, komunikasi, propaganda ya, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan language, bahasa yang digunakan, permainan bahasa yang dipakai, itu. Misalnya, apa namanya, Nazi mengatakan bahwa Jerman itu Nazi itu di atas semuanya. Artinya apa Nazi di atas semua? Ya Nazi itu adalah God gitu ya. Jadi Nazi itu adalah Tuhan, dunia yang, karena dia bangga dirinya bisa menang dalam segala perang. Lalu, apa yang, dikerjakan oleh Laswell itu dia menggunakan metode yang dia sebut dengan metode konten analitik gitu ya, bukan konten analisis. Nah, metode-metode konten analisis itulah yang banyak dipakai oleh, ahli-ahli politik untuk mempelajari retorika politik. Retorika itu pidato orang gitu ya, mempelajari tentang, pesan-pesan, propaganda tadi termasuk iklan. Iklan tuh maksudnya apa ya? Bunyinya iklan itu apa? Itu yang dia dipakai. Bahasa apa yang banyak dipakai dalam kegiatan-kegiatan propaganda. Nah, metode inilah yang kemudian dikenalkan di tahun, 30-an dan tahun 40-an pertama kali kepada, ilmuwan, yang ada di, Amerika waktu itu, yang ada di Amerika karena ini memang kemunculan komunikasi politik itu di Amerika. Dari situlah kemudian Laswell menghasilkan sebuah formula, yang itu formulanya kita kenal banget, kita udah di luar kepala ya formula ini mahasiswa komunikasi seperti itu ya. Lalu dia mengatakan bahwa kalau politik itu adalah who gets what, when, and how. Politik itu adalah siapa, dapat apa, kapan, dan bagaimana. Wah jelas ya, kamu juga melakukan politik kan saya katakan itu ya, kamu melakukan politik. Eee, Zaim misalnya melakukan politik, dia, apa istilahnya, menjadi, orang yang apa, oportunis istilahnya ya, oportunis itu kalau dia butuh, dia dekat sama Kevin, begitu dia nggak butuh, Kevin ditendang. Kalau dia butuh sama saya, dia dekat sama dia nggak butuh sama saya ditendang, itu oportunis namanya ya. Nah, who gets what? Jadi Zaim dapat apa? Zaim dapat pinteran, kepinteran. Zaim ingin dekat dengan Kevin karena Kevin pinter. Maka begitu Kevin bisa ngasih seluruh ilmunya ke Zaim, Zaim dapat A, udah setelah itu Kevin ditendang. Nah, itu who gets what gitu. When, kapan, dan how. Bagaimana dia mendapatkannya itu. Ya, ketika dia butuh, ketika dia ingin jadi presiden, semuanya dielu-elukan. Begitu dia nggak jadi presiden, ya semuanya dibuang, kan gitu. Atau ketika dia jadi presiden, yang tadi dia butuhkan nggak ada udah. Kayak sekarang Jokowi yang namanya Ternak Mulyono udah nggak ada. Ya, yang namanya Projo udah mau pindah. Yang namanya Budi Ari itu, dia adalah ketua Projo, ya kan? Lalu sekarang dia jadi menteri. Ketika zaman Jokowi dia juga jadi menteri juga. Lalu dia terindikasi sebagai dalangnya judol. Dia menerima juga, bukan dalangnya, dia menerima juga semua judol itu kan asumsi-asumsi yang muncul. Supaya dia nggak dipenjara, lalu dia membuat pernyataan, "Saya akan pindah dari PSI ke Gerindra." Wow, semua orang bilang begitu kan ya. Wow, itu oportunis. Ketika saat ini dia ingin diselamatkan dirinya supaya dia tidak masuk penjara, siapa yang masuk penjara? Oh, masuk penjara. Tom Lembong aja bercerita tentang bagaimana penjara itu, ya kan? Gak ada AC, makannya itu-itu aja gitu. Tidurnya ya sempit, banyak sekali tahanan dan lain sebagainya. Kan enak. Tidak bisa melihat dunia dan lain-lain gitu. Ya, nah orang nggak mau. Makanya kemudian cepet-cepet sebelum saya diambil, ya udah saya bilang, saya mau jadi, apa namanya, Partai Gerindra, ya saya pindah aja ke Partai Gerindra gitu. Karena dia tahu sekarang Prabowo berkuasa. Dulu ketika Jokowi berkuasa, ya dia berada di partainya, Jokowi kan gitu, PDIP. Banyak juga partai-partai yang dulu di PDIP lari semua ke, eee, apa, Gerindra misalnya. Nah itu oportunis, orang-orang yang seperti itu orang oportunis. Politik itu seperti itu, who gets what, when, and how. Maka
Anda harus lihat teman-teman Anda ya, "Oh ini bermain politik, tinggalin, toksik tuh," gitu. Hanya deket-deket apalagi mau deket-deket cewek gitu ya, apa namanya, pegang-pegang perempuan, deket-deket perempuan, PHP-PHP. Setelah, apa namanya, dia dapat semuanya, dia tinggalin perempuan itu, dia cari lagi yang lebih cantik, misalnya lebih kaya dan sebagainya. Oh itu kalau ada yang seperti toksik jangan ya, kalian jangan seperti itu ya. Jadi nikmati masa mudamu senikmat-nikmatnya gitu. Jangan jadi orang-orang yang toksik gitu. Itu Laswell ya mengatakan bahwa politik itu who gets what, when, and how. Sementara kalau di komunikasi Laswell mengatakan who says what in which channel to whom with what effect. Jadi ketika dia ngomong who gets what, when, and how tahun 36, 1936 Laswell itu bicara tentang politik. Dia belum menyinggung komunikasi loh waktu itu. Baru tahun 1948 dia menggunakan formula komunikasi itu, who says what, siapa bicara apa, dengan menggunakan saluran apa, kepada siapa, efek yang seperti apa yang mau ditimbulkan, selesai. Lalu dia mencoba menggabung politik tadi, political science tadi dengan communication tadi. Maka dia mengatakan who gets what gitu ya, atau who says what, when, and how, in which channel, with what effect-nya, dia bilang gets what-nya itu. Apa dampaknya? Jadi dalam konteks ini komunikasi politik itu selalu punya dampak. Jadi nanti ini tolong diperhatikan bagi Anda, peristiwa-peristiwa komunikasi politik itu yang seperti apa? Peristiwa-peristiwa komunikasi politik itu yang seperti apa? Anda salah memilih peristiwa komunikasi politik, maka seluruhnya akan salah. Itu pekerjaan Anda itu nanti. Jadi Anda pilih komunikasi politik, ya. Komunikasi politik itu yang mana? Yang seperti apa yang disebut dengan komunikasi politik, itu. Anda nanti lihat definisi dari komunikasi politik itu sendiri. Stephen Savy kemudian pernah menuliskan bagaimana kemudian perkembangan, ilmu komunikasi politik gitu ya di Amerika. Dia mengatakan bahwa the structure of communication, struktur komunikasi itu membentuk struktur politik. Ya pasti. Contoh, saya mau, ketemu rektor secara langsung mungkin nggak bisa. Saya misalnya saya mau, mengajukan usulan. Bagaimana kalau nggak ada cekal bagi mahasiswa? Nggak bisa. Saya harus menyampaikan itu, saya minta nota dinas ke Bukadep saya, kaprodi saya. Bukadep saya menulis surat ke wakil dekan satu, wakil dekan satu menulis surat ke dekan, dekan menulis surat ke wakil rektor, baru ke rektor. Panjang. Nah, struktur komunikasi ini membentuk struktur politik. Jadi kita yang di bawah, yang ada di bawah ini, itu tidak leluasa untuk bisa menyampaikan aspirasi kita pada orang-orang yang di atas. Orang-orang yang di pucuk pimpinan. Ada jenjang, itu yang kemudian disebut birokrasi. Ada jenjang. Bagaimana saya bicara, itu menentukan bagaimana politik. Misalnya saya tahu Bu Titi misalnya ya contoh, Bu Titi itu mahasiswa saya dulu. Saya sudah hampir jadi doktor, saya sudah sekolah doktor, Bu Titi itu masih mahasiswa. Jauh banget. Jadi Bu Titi itu mahasiswa saya ngajar Bu Titi. Tapi begitu Bu Titi jadi ketua departemen, saya nggak bisa ngomong, "Ti, tolong dong Ti, saya buatin surat." Nggak bisa begitu. Saya WA dengan cara yang baik, atau saya telepon, atau saya menghadap dia. "Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titi." Saya manggilnya Bu. Bu Titi itu saya Titi sampai sekarang saya panggilnya Bu. Semua yang ada di komunikasi itu saya panggil Bu, kecuali beberapa ya, Mbak Nisa, Mbak Intan, Mbak Sari gitu ya, saya manggilnya Mbak, Bu Santi, nah supaya saya panggil Bu. Nah, itu the way saya addressing pimpinan saya, karena saya dalam hal ini adalah dosen biasa.
Jadi saya ke Bu Titi. Nah, cara saya berkomunikasi dengan Bu Titi berbeda. "Bu, saya minta tolong dibuatkan surat ya Bu," gitu. Saya, diundang menjadi adjunct profesor di, University of, eee, apa namanya, Tuan apa itu, yang ada di Malaysia itu. "Oh, Prof Ida berarti mau cuti ya Prof 2 tahun?" "Enggak lah," gitu. "Saya hanya jadi adjunct, saya ngajar di Malaysia. Selama ini saya sudah adjunct profesor di University of Malaya, ya, Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Lalu, eee, UTAR UTAR itu mendengar itu minta. Jadi saya jadi adjunct profesor di 2 universitas itu. Langsung, "Enggak Bu, saya nggak akan meninggalkan Depkom, karena Bu Titi akan bingung, 'Waduh kalau ditinggal Prof Ida ini kita gimana?' Gitu. Jadi saya ngomongnya seperti itu, "Oh ya Bu, oh ya Prof, nanti saya buatkan surat untuk minta, SK, surat, surat tugas ke dekan." Lalu dia menulis surat ke pimpinan fakultas. Kemudian saya dipanggil pimpinan fakultas, "Prof ini bagaimana ceritanya?" "Oh nggih Pak Dekan." Meskipun saya udah deket banget sama Pak Dekan, dulu kakak kelas saya, Pak Dekan dulu sosiologi, saya komunikasi. Pak Dekan angkatan 84. "Nggih nggih Prof, saya" jadi bahasa saya bahasa halus, beda karena dia pimpinan saya nggak mungkin, "Gini loh Mas Bagong," saya manggilnya Mas. Saya dengan Dekan dulu manggil sampai sekarang pun manggilnya Mas gitu, Mas Bagong gitu. Istrinya saya panggil Mbak gitu ya, karena memang kakak kelas gitu, saya panggil Mas. "Gini Mas," saya nggak ngomong Mas sekarang, "Nggih Pak Dekan." Nah saya panggil, "Nggih Pak Dekan, saya ini kebetulan dapat undangan untuk menjadi adjunct profesor di universitas ini. Minggu depan, eee, wakil rektornya akan datang bertemu dengan, Pak Dekan untuk meminta saya menjadi adjunct profesor di sana." Nah, kayak gitu. Struktur komunikasi membentuk struktur politik. Nah, kalau Bu Titi nggak suka, Bu Titi akan ngomong sama Pak Dekan, "Prof Ida nggak usah dikasih izin." Politik kan. Lalu Pak Dekan menurunkan surat ke saya sebagai dekan tidak mengizinkan Anda, itu belum sampai rektor loh, gitu. Nah, berikutnya dari situ dia sampai ke rektor. Kalau ia setuju dia ke rektor, memohon rektor membuat SK untuk atas nama berikut menjadi adjunct profesor di universitas ini dan ini. Selesai. Struktur komunikasi membentuk struktur politik. Kenapa? So much of political activity, banyak sekali aktivitas politik itu consist of communication. Banyak aktivitas politik itu yang meliputi komunikasi, atau banyak aktivitas politik itu yang di dalamnya ada komunikasi. Sekarang lagi rame, kasak-kusuk siapa yang mau jadi dekan FISIP, gitu ya. Si inilah, si itulah, profesor itu, rame. Itu political activity itu. Orang mencari dukungan, ada yang mencari dukungan, ada yang berusaha mendukung ini, menjegal itu, gitu. Komunikasi semuanya. Saya ditelepon, "Prof, majulah jadi dekan. Prof, gini 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 gini." Ada yang nelpon lagi, "Eh, si itu yang mau jadi dekan kayak gini, kita harus begini, kita harus begitu." Wah, gitu. Capek gitu ya, apa namanya, terima telepon sana sini gitu. Nah, ini contoh political activity itu consist of communications. Ya. And because dan juga karena constraint of communication, hambatan-hambatan komunikasi itu limit the exercise of power. Jadi karena terhambatnya komunikasi itu akan membatasi exercise of power. Power kita itu nggak akan bisa banyak. Jadi kalau misalnya Zaim diem aja ya nggak akan pernah menjadi ketua BEM. Ya. Karena Zaim misalnya orang yang pendiam, introvert gitu ya, nggak punya teman, kan jadi ketua BEM. Coba Anda lihat yang jadi ketua BEM, yang pidato kemarin itu ya, Satria Airlangga gitu, yang viral di mana-mana videonya gitu kan ya. Nah, dia nggak punya constraint communication, dia banyak teman, banyak pendukung, maka dia bisa menjadi BEM.
jadi presidennya BEM. Jadi tidak ada limit of exercise, tidak ada limit to exercise of her power gitu ya, kekuasaannya dia karena dia tidak punya constraint on communication, dia nggak punya hambatan komunikasi, gitu. Jadi kalau orang komunikasi misalnya tidak bisa menguasai institusi-institusi, lembaga-lembaga untuk menjadi pemimpin, wah nggak bisa itu. Saya kemarin juga kaget, baru dikasih tahu sama Mbak Nisa, "Bu, Ibu tahu kan yang namanya hikmah? Endi yo arek ini saya," gitu. "Dulu itu bimbingannya Bu Ida." "Yang mana?" Lalu dikasih tahu fotonya, "Yang ini." "Oh, ya 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 ya, anaknya biasa aja, hikmah itu." "Kenapa Nisa?" "Sekarang dia menjadi VP, Vice Presidentnya BSI, Bu." "Hah? Serius?" "Iya Bu, di Jakarta." "Kamu punya HP-nya?" "Punya." Saya kontak, "Assalamualaikum, Hikmah masih ingat saya Rahma Ida?" "Prof!" Dia langsung begitu. "Selamat ya, saya nggak tahu ternyata kamu sudah menjadi vice president di Bank Syariah Indonesia, selamat." Saya suka begitu menyapa mahasiswa saya. Ada juga yang namanya Firman. Yang sekarang di OJK. Itu juga gitu, dulu Firman ikut saya, kalau Prof Ida penelitian suka ikut. Banyak dulu mahasiswa-mahasiswa itu yang, kalau saya penelitian ikut. Sekarang nggak ada mahasiswa yang ikut Mas Dimas ikut penelitian saya gitu ya, dapat honor. Saya dulu juga gitu, hidup saya dari honor menjadi pewawancara di penelitian itu. Banyak loh, satu kuesioner dulu waktu saya itu masih dihargai cuma 5.000, 3.000 gitu ya. Tapi setelah sekarang kalau ikut kuliah saya ya, ikut penelitian saya satu kuesioner bisa 150.000, 200.000 gitu. Kalikan kalau Anda dapat 10 kuesioner kan lumayan gitu. Itu contoh gitu. Nah ini begitu gitu ya, si Firman itu ikut ini. Lalu saya WA, "Assalamualaikum Firman, apa kabar? Saya Rahmaida masih kenal." "Prof, nomornya masih saya simpan. Terima kasih," gitu. "Kamu sekarang di OJK ya?" "Iya Prof." Waduh, itu kebahagiaan dosen. Ya, mahasiswanya berhasil atau tidak berhasil, kalau mahasiswa itu udah kontak sama dosen tuh, luar biasa, seneng gitu ya. Jadi besok-besok kalau sudah keluar dari UNER, dari FISIP, jangan lupa kontak sama Bu Ida, nggak apa-apa. Apapun kondisimu, you are on the top, you are in the middle, atau you are in the bottom, kamu kontak sama Prof Ida, gitu ya. Nah itu yang terjadi ya menurut Shafie. Jadi komunikasi itu sangat penting banget dalam soal exercise of power, gitu ya. Untuk bisa menggunakan kekuasaannya. So just as media structure has changed, struktur media itu juga berubah, begitu juga the resource availability to study them. Jadi karena struktur media sudah berubah, maka resource-nya juga berubah. Makanya sekarang Anda belajar tentang digital politics gitu ya. Bagaimana Presiden Hosni Mubarak, ya, Presiden Mesir Hosni Mubarak waktu itu tumbang dari kekuasaannya karena gerakan BBM, karena gerakan Facebook. Disitulah lalu orang mengenal soal big data, orang mengenal soal mining, orang mengenal soal social network, orang mengenal tentang konsep virtual community, orang mengenal konsep network society. Dari mana ya? Dari itu. Jadi karena struktur media udah berubah. Sekarang TikTok yang dulunya hanya dipakai untuk jualan kayak Shopee, TikTok hanya dipakai untuk dancing gitu ya. Sekarang dipakai juga oleh Pak Anies dan Pak Tom Lembong untuk menyapa live TikTok dengan netizen. Jadi struktur media berubah. Begitu juga resource yang terjadi available in the study. Strukturnya berubah. Dulu orang melihat masih kekuatan televisi. Kita masih, oh Anda mungkin belum lahir ya. Susilo Bambang Yudhoyono bagaimana dia bisa menjadi presiden waktu itu. Luar biasa. Jadi ketika Megawati jadi presiden, Megawati itu jadi presiden karena kudeta, adanya kudeta kepada Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid dulu menjadi presiden setelah reformasi, baru duduk 2 tahun atau 2 tahun setengah, Gus Dur dikudeta. Nah, kudeta diturunkanlah dia menjadi presiden, baru Presiden Megawati. Jadi Presiden Megawati itu bukan dipilih
oleh rakyat waktu itu, tapi dia mengganti presiden yang diwinit gitu, di situ karena dia dikudeta, maka Megawati mengganti. Nah, pada periode berikutnya ketika sudah dia berkuasa selama 2 tahun atau 3 tahun, pemilu, sebelum pemilu Megawati itu Susilo Bambang Yudhoyono dulu adalah menterinya menterinya Megawati. SBY itu orang pintar gitu ya. Bahkan ketika zaman Soeharto, Soeharto sebelum membuat kebijakan, policy ya, dia selalu memanggil SBY dulu. Nah, SBY itu akan membuatkan strategi-strategi. Begini Pak, skenario A. Skenarionya A itu begini 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 begini. Kebijakannya begini, nanti efeknya seperti ini. Skenario B ini. Jadi SBY itu tidak orang yang tidak pernah dibesarkan untuk memutuskan. Tapi SBY itu pintar, lulusan, apa namanya, taruna, eee, apa, AAA, apa, akademi, angkatan darat gitu ya, yang terbaik ya, penerima Adi Makayasa, waktu itu anaknya juga ya, pinter AHY itu kan. Nah, lalu Soeharto mengambil keputusan, Soeharto saya ambil alternatif B, maka alternatif B yang dijalankan. Itu semuanya atas usulan SBY. Nah, ketika Megawati jadi presiden, SBY diangkat jadi menteri, jadi Megawati. Kemudian terjadilah clash pria mereka berdua, sehingga akhirnya, eee, Megawati debat SBY lah, istilahnya SBY di-reshuffle. Balas dendamlah dia dengan mendirikan partai Mercy, yang berlambang Mercy itu, gambarnya Mercy itu ya, partai bintang. Namanya Partai Demokrat tadi. Nah, ketika masa kampanye pemilihan presiden secara langsung, jadi presiden pertama kali di Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dalam pemilu langsung itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu presiden yang dipilih pertama. Jadi kita waktu itu memilih Pak Presiden. Dia naik mobil Mercy yang roof-nya bisa terbuka, zaman dulu masih aneh ya, kalau sekarang udah banyak gitu ya. Wuling aja udah punya mobil yang roof-nya bisa terbuka kan ya. SBY naik ke atas di Mercy, dia apa namanya, melambaikan tangannya, seluruh masyarakat Indonesia itu jatuh hati kepada kegagahan SBY. SBY itu kan gagah, ganteng kayak AHY dululah SBY, nggak seperti sekarang, sekarang udah tua gitu ya. Gagah, ganteng gitu ya, bekas tentara, bekas jenderal bintang 4. Dia berdiri melambaikan tangan. Semua orang Indonesia jatuh hati sama SBY. Karena SBY itulah kemudian ada materi-materi di komunikasi politik yang berjudul political branding, image branding. Itu di situ karena SBY dulu. Lalu ada iklan politik, political advertising. Itu muncul karena SBY. SBY membuat iklan, beriklan. Saat itu Prabowo juga bikin iklan, semua bikin iklan. Iklan televisi. Itu pertama kali reformasi komunikasi politik di Indonesia itu ya SBY itu. Ya, begitu dia apa namanya, sampai ke hatinya masyarakat gitu ya, maka dia terpilih. Karena itu lalu Megawati sakit hati ya, sampai sekarang jotaan, jangan gitu ya. Masa pemimpin sama pemimpin jotaan itu kan nggak baik ya, menunjukkan ke rakyatnya ya. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah contoh bagaimana kemudian struktur media tadi berubah. Sekarang struktur media berubah ke medsos. Maka kemudian kemarin kan kita mendengarkan bahwa Prabowo dipilih oleh Gen Z karena aksi joget gemoy Prabowo di TikTok yang luar biasa. Jadi seperti itu. Sekarang juga lagi rame tentang One Piece. Ya, nah, kebetulan tulisan Bu Ida baru dimuat di Jawa Pos ya, tentang, eee, eh, anime dan, politik kebangsaan, political nation, ya. Nah, itu bagaimana, One Piece rame. Ternyata One Piece itu pernah lambang One Piece itu the straw hat pirate itu
dipakai oleh Gibran, wakil presiden pada saat debat politik. Hanya lambangnya itu, the straw hat pirate itu dipakai. Semua orang menyoroti. Saya juga nggak tahu, kita juga tidak tahu dari mana orang yang pertama kali mengibarkan bendera One Piece itu tadi. Kenapa dia kok mengambil One Piece di antara sekian banyak anime? Banyak anime kan yang beredar. Tapi kenapa dia mengambil One Piece? Nah, ternyata kalau kita lihat gitu ya, itu yang juga ditulis oleh Bu Ida di Jawa Pos pagi ini ya atau kemarin saya lupa. Itu ada tulisan itu. Jadi saya menunjukkan bahwa One Piece itu adalah salah satu anime yang sangat terkenal di Jepang. Bahkan Luffy itu yang manusianya ya. Luffy-nya itu yang pingin menjadi raja pirate di situ. Makanya kenapa One Piece itu dari mana? One Piece itu adalah harta karun yang dikejar kan gitu kan ya. Harta karun yang dicari namanya One Piece. Kalau dia dapat One Piece maka dia menjadi pemimpin Rom itu tadi. Nah, disitulah Luffy itu menjadi the best three apa the most popular karakter gitu ya. Di Jepang, anime Jepang. Salah satunya Luffy itu tadi. Nah, luar biasa kan. Tetapi karena di Indonesia One Piece itu gambarnya tengkorak. Nah, kalau di Indonesia, kalau gambarnya tengkorak yang seperti ini, wah itu berarti kriminal, geng motor gitu ya. Geng motor kriminal atau penjahat-penjahat. Nah, itulah semiotik di kita. Semiotiknya begitu. Karena di Indonesia makna konvensionalnya ya, tengkorak itu adalah kriminal, maka dikira One Piece itu kriminal. Kalau Anda lihat Pirates of the Caribbean, kan pakai gitu kan? Terus gambarnya si siapa? Johnny Depp itu sebagai pirate, kepala pirate-nya. Nah, mungkin One Piece itu mendapatkan ide itu dari Pirate of Caribbean itu. Maka dia membuat lambang yang hampir mirip, tapi lucu kan punyanya One Piece karena anime itu yang ada di Jepang. Nah, ini contoh perubahan bagaimana medsos itu viral. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Prabowo saat ini juga dipengaruhi oleh unggahan-unggahan viral oleh netizen. Itulah makanya kenapa Andrew McIntyre dalam bukunya tentang post-truth itu menyebut bahwa saat ini kebijakan-kebijakan yang ada di dunia ini, kebijakan-kebijakan politik itu basisnya adalah viral base policy namanya. Kebijakan berbasis viral. Jadi Hasto dikasih amnesti, Tom Lembong dikasih abolisi karena viral. OJK memblokir tabungan, lalu netizen marah-marah, warga internet ini marah-marah, unggahan di TikTok menyumpah serapai pemerintahan Prabowo. Besoknya Prabowo bilang OJK angkat semua. Ketika OJK memblokir, tidak mungkin OJK itu memblokir tanpa laporan ke presiden. Pasti laporan. Jadi banyak banget kebijakan-kebijakan di kita itu yang karena itu. Begitu juga tentang pagar laut. Pagar laut itu dibuat nggak semalam. Iya kalau Prambanan ya. Prambanan itu dibuat dalam waktu semalam. Kan ceritanya begitu Prambanan itu. Seorang anak yang kurang ajar gitu ya. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya, dia ingin mengawini ibunya sendiri. Saking cantiknya si ibunya ini tadi. Ya, lalu ibunya bilang, buatkan aku candi. 1.000 dalam waktu semalam. Candi ke-999 sudah berdiri, ibunya takut, dinikahi anaknya, lalu dia bangunkan penduduk dengan kentongan. Begitu kentongannya udah dipukul, ibu-ibu menumbuk padi, ayamnya berkokok. Kalau ayam berkokok itu berarti sudah fajar, sudah subuh. Berarti kan kalau subuh,
pergantian. Lah Anda bangsawan, bangsa Netanyawan, jadi nggak pernah tahu subuh ya. Jadi perhatikan pergantian hari. Saya selalu memperhatikan itu karena saya pasti bangun malam ya sampai subuh. Kalau matahari sudah terbit, pasti ada suara burung. Meskipun kita masih gelap, ya matahari terbitnya itu di sono, di sebelah apa namanya, barat sono, jauh yang kita nggak bisa lihat gitu ya dari rumah kita mungkin. Tapi langit itu sudah berubah warna. Nah, itu sudah berubah warna. Pasti ada burung. Nah, ayam berkokok. Mereka tahu langit itu berubah. Ketika langit dibuka gitu ya oleh malaikat-malaikatnya Tuhan itu, orang-orang itu tahu, apa, binatang-binatang itu tahu. Mereka berganti, burung hantu ya pulang ke rumahnya gitu kan. Burung-burung gereja yang muncul cuit 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 cuit. Nah, itu udah pagi gitu ya. Nah, ketika berganti pagi, lalu si Loro Jonggrang apa Roro Jonggrang itu bilang, "Selesai udah." Maka itu tidak ada Candi Sewu. Candi yang ke-1000 itu jadinya separuh. Jadi kalau Anda hitung ke Candi Prambanan, candi yang gede itu adalah candi yang disebut Candi Loro Jonggrang. Saking cintanya si anak itu pada perempuan bernama Roro Jonggrang yang cantik itu, maka dia bangun candi cantik itu. Di dalamnya katanya ada patungnya Roro Jonggrang dulu gitu ya. Itu saya pun belum masuk, belum bisa masuk karena kan nggak bisa kita masuk, ditutup ya. Kemudian seluruh apa, candi-candi yang lain berjumlah 999, hampir 1000, masih separuh. Jadi ada candi yang kena separuh. Itu sebelum ada Gunung Merapi meletus bolak-balik ya candinya udah tinggal separuh-separuh sekarang gitu kan ya. Nah, itu candi yang ke-99 itu tidak, candi yang ke-1000 tidak jadi karena itu. Kembali kita ke, masalah bukan candi sekarang, masalah yang utama. Jadi tidak mungkin sebuah kebijakan itu dibuat tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Baru setelah Tom Lembong dapat abolisi, kita tahu Jokowi bilang apa? Seluruh kebijakan tentang impor gula itu datangnya dari saya. Wow, kenapa nggak dari dulu-dulu mengaku gitu? Kenapa baru sekarang ngomong? Ketika netizen bilang Jokowi harus diadili, Jokowi harus dipanggil ke pengadilan. Gak mungkin seorang menteri tidak menjalankan kebijakannya presiden. Nah, rame. Jadi banyak Prabowo, ya itu tadi sama dengan, pagar itu. Pagar itu berdiri 30 kilometer, itu mulai dari Perak sampai Darjo. Di Darjo? Darjo pucuk itu ya, sampai Tanggulangin 30 meter, 30 kilometer. Panjang banget itu, gitu. Mungkin lebih dari Darjo ya, Bangil, Pasuruan sana kali ya, itu. Segitu panjangnya. Masa orang nggak tahu pagar dibuat nggak seperti Candi Roro Jonggrang yang dibuat semalam, gitu kan ya, panjang. Begitu viral, Said Didu membuka semuanya di podcast-podcast itu, podcast-podcast itu ternyata juga apa, luar biasa efektif ya, ternyata ya. Lah, jadilah kemudian matilah Prabowo, gitu. Lalu Prabowo memutus untuk di ini. Tapi orang-orang yang membangun pagar nggak dihukum, nggak dihukum, nggak dihukum. Kenapa? Ya, ini sekarang kita juga mendengarkan, menunggu apakah Nadiem Makarim akan diambil KPK, karena KPK belum berani seandainya bukan yang bernama Nadiem Makarim, pasti udah dicokok sama KPK duluan. Wong sudah jelas 2 staf khususnya, satunya masih lari ke Australia gitu ya. 2 staf khususnya itu melakukan kejahatan. Udah jelas banget ya, dengan Chrome Books itu tadi. Tapi KPK belum berani gitu, sebelum ada perintah. Kalau sudah ada yang perintah ngomong cokok, cokok udah. Kita sekarang melihat politik kita itu seperti panggung sandiwara, makanya itu apa, menurut teorinya Kenneth Burke, dunia itu kan panggung sandiwara, politik itu panggung sandiwara, ada panggung depan, ada panggung belakang, yang disebut dengan teori apa yo? Teori apa? Kenneth Burke. Kevin inget nggak teorinya Kenneth Burke apa?
nggak ada yang tahu. Ya, teorinya karena Teori dramatism. ya betul, dramatism atau dramaturgi. Jadi ada panggung depan, ada panggung belakang. Politik itu seperti itu. Panggung depannya sepi, panggung belakangnya rame, atau sebaliknya panggung depannya rame, panggung belakangnya sepi. Semuanya seperti itu. Kita akan melihat keramaian itu sebentar lagi. Ya, apakah apa yang akan terjadi dengan republik ini? Itu. Kemarin seluruh jenderal-jenderal dipanggil, ya dikasih pangkat, dinaikkan. Ya, fungsi jenderal bintang 4. Kita jenderal kancil aja, ya. Jadi apa namanya, nggak usah pakai jenderal bintang 4, kita jenderal kancil aja gitu ya. Nah, apakah kita akan militeristik? Kita belum tahu. Gitu ya. Pendidikan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita tunggu aja gitu. So among the innovation that have invigorated research in political communication are computers. Jadi salah satu perkembangan struktur media yang juga merubah landscape komunikasi politik itu adalah karena komputer ya, dengan dataset, kemudian meta analisisnya gitu ya, kemudian menggunakan news, online news, advertisings yang bisa disimpan di dokumentasikan gitu ya, advertising archives gitu, presidential speech archive gitu, dokumen-dokumen pidato-pidato presiden gitu ya. Kemudian, teknik-teknik konten analisis dengan menggunakan komputer, kemudian, akses ke AdBuy Data gitu ya. AdBuy Data itu Anda tahu kan ya AdBuy Data ya? Tiap hari di Instagrammu muncul AdBuy Data itu gitu. Tiba-tiba ada iklannya sepatu, kok ngerti ya kalau saya pengen sepatu? Kok tahu ya kalau saya mau diet? Kok tahu ya wajah saya ini keriput, saya mau senam yoga wajah? Kok tahu ya? Itu karena jejak digital kita sendiri gitu yang bisa dibaca. Kemudian the availability of internet panel, rolling cross sectional design dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian yang merubah landscape juga political communication yang terjadi. Nah, sekarang kemudian kita mengenal konsep digital activism. Dulu nggak ada yang namanya digital activism, aktivisme digital, aktivisme online dan sebagainya, gitu ya. Nah, mulai dari situlah in the case of political communication, share interest, jadi kepentingan, interest itu kepentingan ya, kepentingan-kepentingan yang kemudian dibagi, kemudian yang kepentingan-kepentingan yang converge, converge itu menjadi satu, kepentingan saya, Kevin, dan Zaim, kepentingan-kepentingan interpersonal menjadi kepentingan kelompok, gitu ya. Itu, menjadi politik gitu bagi kita. So, under what circumstances, di bawah, kondisi yang seperti apa, if at all, and if so, how are voters, bagaimana kemudian pemilih, leaders, pemimpin, and political systems itu affected by media. Tadi kita udah contohkan bagaimana kemudian voters itu memilih Prabowo karena TikTok-nya Prabowo. Bagaimana leaders Prabowo sendiri membuat policy kebijakan yang semua kebijakannya itu dipengaruhi oleh viral, konten-konten viral yang ada di, media sosial. Bagaimana political system kita? Ya sekarang political system kita itu yang kita sebut dengan viral based political system. Sistem politik yang berbasis pada viral tadi. Jadi tidak ada kebijakan yang sangat definite gitu. Dalam hal ini ya, dalam hal ini itu kita lihat, we look back ya, sejarahnya ketika Soeharto menjadi presiden. Soeharto itu terpilih tahun 67 ya, kemudian dia dilantik 67, dia mulai mencanangkan gerakan yang disebut dengan Repelita, Gerakan Pembangunan. Rencana Pembangunan 5 tahun, Pelita. Nah, Repelita itu 68, 69, 70, 71, 72, 5 tahun. Rencana Pembangunan 5 tahun. Di 5 tahun pertama itu yang dilakukan, Soeharto itu tadi, itu ya, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Sekarang kita nggak punya itu. Sehingga fokus pemerintahan kita kemana? Ngikutin arah viral tadi. Mau kemana? Prabowo sangat fragile ya dalam hal ini.
fragile ketika dia membuat kebijakan, lalu dia mendengar suara ya ada baiknya, ada nggak baiknya itu ya. Ada baiknya itu ya kalau itu membebani rakyat, memang kebijakan harus segera diambil gitu. Tapi bukan karena viral konten, karena rakyat betul-betul, tertekan gitu ya. Misalnya kebijakan MBG deh ya, makan bergizi. Ide yang bagus, uangnya rakyat dipakai untuk makan rakyat, tapi ternyata uangnya rakyat tidak dipakai untuk makan rakyat, rakyat dikasih makanan busuk, itu ya. Sementara yang kaya adalah catering-catering itu, atau orang-orang yang mensuplai catering-catering itu. Saya masih ingat betul ketika, eee, ya, eee, saya ngajar pertama-tama kali ya, mungkin pulang S2 itu. Saya nggak punya mobil, eee, mobil saya 1 ya, dibawa oleh suami saya untuk kerja gitu. Jadi saya harus naik becak. Jadi ke kampus tuh saya naik bemo. Saya tuh naik bemo, kendaraan umum. Saya, Bu Yuyun, Bu Andria, dulu semuanya kita dosen-dosen tuh nggak punya mobil, ya naik bemo. Nah, turun dari bemo saya naik becak menuju ke rumah. Ya saya masih di rumah ibu saya tentu saja. Terus becaknya itu dikasih apa itu, mau pemilu waktu itu ya, dikasih gambar berubah, dikasih merah PDIP. Saya tahu itu becak langganan saya ya, karena setiap kali saya turun dari bemo itu saya dijemput oleh becak itu gitu. Terus, "Dapat berapa Pak?" Eee, ini becaknya dicek, dapat 25.000. Bayangkan tukang becak itu dapat 25.000 sudah senang, becaknya dicek. Nah, sebenarnya dana yang diberikan oleh partai politik untuk rakyat itu bukan 25.000, 100.000. Tapi yang dikasihkan 75.000, yang dikasihkan ke tukang becak itu, abang becak itu hanya 25.000, yang 50.000 diambil orang-orang yang berkuasa tadi, itu pun dia harus bagi-bagi. Itulah gambaran korupsi di kita. Jadi yang ada di atas tuh gede banget, dana di bawah itu seperti itu. Kenapa setiap kali direktur Pertamina itu atau presiden, vice presiden Pertamina itu selalu dipanggil KPK, selalu masuk penjara. Karen Agustiawan masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Karena di situ itu sejak zaman Orde Baru, sejak zamannya Ponco Sutowo ya, Ibnu Sutowo. Ponco Sutowo itu yang punya The Sultan Hotel itu, yang di Jakarta itu. Sekarang jadi apa hotel itu saya nggak tahu, yang di dekatnya gedung DPR itu. Jadi Pertamina. Saya itu asesor, keliling seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda turun, ada yang dari Balikpapan pasti ya, Samarinda. Anda turun di Balikpapan, dari pesawat, itu Anda sudah bisa melihat kilang-kilang minyak. Karena Balikpapan itu salah satu terminal pangkalan minyak dari Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan itu tempat yang kaya ya. Zaman dulu itu kalau saya asesor ke Samarinda, saya harus lewat Kutai Kartanegara. Atau kita lewat jalur Samarinda dari Balikpapan itu kita lewat yang namanya Bukit Soeharto. Bayangkan Bukit Soeharto, Soeharto itu punya gunung, itu ya. Itu ternyata isinya itu mining, batu bara. Makanya di perusahaan mining yang terkenal di sana ada PJ, ada macam-macam. Nah, itu kalau Anda mendarat di Balikpapan, Sepinggan ya namanya ya, bandaranya Sepinggan. Mungkin berapa meter gitu, 1 kilo belum nggak ada sampai, itu Anda melihat kilang-kilang minyak tuh. Di situ lalu ada perumahan-perumahannya Pertamina. Dengan kilang-kilang minyak, rumah dinas Pertamina. Tapi banyak sekali mobil ngantri di pom bensin di Balikpapan. Kenapa? Suplai bensin, suplai minyak dan sebagainya di Balikpapan itu sulit. Apalagi Anda masuk ke Samarinda. Jadi ibu kota Kalimantan Timur itu bukan Balikpapan. Ibu kota Kalimantan Timur itu adalah Samarinda. Tapi pesawat itu berhenti di Balikpapan. Sehingga orang mengira Balikpapan itu ibu kota.
Kalimantan Timur. Nah, Anda ke Samarinda itu, antri bensinnya tambah panjang. Betapa susahnya rakyat untuk mendapatkan bensin. Anda ke Palu, saya ke Palu, asesor Palu. Palu itu ada di cekungan, cekungan gunung. Pesawat mau mendarat. Saya waktu itu perjalanan malam karena saya pagi ngajar dulu, baru kemudian sore saya berangkat ke Palu karena besok saya mau mengakses program studi komunikasi Universitas Tadulako di Palu. Itu waktu itu. Surabaya, Makassar. Makassar transit baru Makassar Palu. Pesawat mau mendarat nggak bisa. Pilotnya ngomong, Bapak Ibu, eh, kita tidak bisa turun karena Palu mati lampu. Coba bayangkan. Palu mati lampu. Bandaranya nggak bisa diturunin, mati lampu. Akhirnya muter 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 muter, balik lagi ke Denpasar. Balik lagi ke Makassar kita. Berhenti menunggu 2 jam, baru jam 2 pagi kita diterbangkan, lampu sudah bisa hidup. Jadi kita turun Palu, masuk ke hotel, saya harus asesor waktu itu masuk ke hotel, hotelnya nggak ada air. Jadi saya nggak mandi, langsung saya mengakses. Pulang ke Surabaya, turun di Juanda, lihat air mancur di tengah kota, ya Allah rasanya ya, air dibuang-buang kalau di kota Surabaya. Kemarin saya 2 hari nggak mandi di Palu. Itulah kondisi Indonesia. Dan di bandaranya mandi sauna, karena nggak ada AC, mati lampu. Gitu. Kondisi Jawa dan luar Jawa sangat jauh banget. Anda pernah ke Papua? Saya pernah ke Tuvalu, saya pernah ke Biak Numfor, coba bayangkan. Biak Numfor untuk melakukan akreditasi S1 komunikasi yang ada di Biak Numfor. Begitu keluar dari bandara, itu ya, kita lihat kondisinya jauh beda, Bu. Jauh beda. Itu Jawa, pembangunan yang tidak merata. Nah, disitulah kita melihat bagaimana political system itu tidak terdampak oleh media. Jadi politik kita itu adalah politik orang Jawa. Makanya media itu sangat berpengaruh banget. Bagaimana kita melihat representasi orang-orang di Indonesia Timur? Nggak pernah ada. Karena media massa didominasi, dikooptasi oleh orang-orang yang berada di sentral. Jadi kita nggak pernah tahu keadaannya. Saya nggak ngerti tual. Saya ngerti pihak nomor gitu. Begitu mendarat, wah kok beda banget gitu. Tahu gitu saya bawa Indomie, tahu gitu saya bawa gini-gini pikir gitu karena nggak ngerti apa-apa gitu ya. So how if at all? And if so, for whom and what does presidential rhetoric matter? Jadi untuk siapa sebenarnya misalnya pidato presiden itu punya punya apa, dampak itu. Pidato presiden itu penting untuk siapa? Nah itu juga nanti yang Anda amati. Sebuah pidato presiden itu penting untuk siapa pidato presiden itu. Kalau presiden mengatakan, hari ini pemerintah menyesuaikan harga BBM. Enggak rame pasar itu. Enggak rame. Gula nggak naik, menyesuaikan, disesuaikan. Metafora, bahasa metafora yang dipakai. Nanti kita akan bicara tentang bahasa dan kekuasaan. Language and power, gitu ya. Anda akan tahu. Sementara di satu sisi, kalau presiden mengatakan hari ini BBM naik, langsung. Gula naik, beras naik, ya minyak naik. Semuanya naik. Yang melorot hanya celana sama sarung. Kan ada. Semuanya naik. Begitu ngomong bahwa harga BBM dinaikkan. Tapi harga BBM disesuaikan, pasar nggak akan reaksi. Itu kekuatan language. Itulah pentingnya retorika seorang presiden. Seorang pemimpin. Dia harus pandai-pandai memilih kata dan kalimat. Supaya tidak menimbulkan gejolak. Gitu. Bukan hari ini saya mereshuffle kabinet, enggak. Hari ini saya kayak gitu kan. Harusnya yang dia pakai.
melakukan regenerasi. Beda nggak? Beda. Itu banyak sekali bahasa-bahasa metafora, eufemisme gitu ya. Anda bisa baca di bukunya Bu Ida juga nanti tentang bahasa dan kekuasaan. So, berikutnya juga, how do exchanges among individual and group affect what they know and how they know and act about politics. Bagaimana juga pertukaran, apa yang ditukarkan? Informasi, pesan antara individu dan kelompok itu yang mereka ketahui dan bagaimana mereka mengetahui itu tentang politik gitu. Apa yang Anda ketahui tentang politik? Anda lihat WhatsApp, Anda lihat apa, Instagram, Anda lihat itu yang sekarang kita ketahui tentang politik. Kita lagi nggak percaya lagi pada surat kabar. Kita nggak percaya lagi pada televisi kita, karena televisi kita juga dikuasai orang-orang itu, gitu kan. Haritanu punya partai politik. Surya Paloh juga adalah ketua Partai Nasi Adem, kan gitu. Kemudian, mmm, apa, Khairul Tanjung itu juga orang dalam di presiden. Semuanya nggak ada yang objektif media kita. Mana ada media kecuali Tempo. Yang dianggap nyinyir, yang dianggap ini, dianggap itu, karena Tempo terus-menerus melakukan gempuran seperti itu. Itu yang terjadi. Ya, nah itulah yang ada. So, hybrid multidisiplin itulah komunikasi politik. Komunikasi politik itu bercampur juga dengan psikologi. Bagaimana kondisi psikologi seperti tadi, propaganda. Ketika Hitler mengatakan mengangkat tangannya, "Über alles," gitu ya. Kita di atas semuanya, hanya mengangkat tangan seluruh prajuritnya, apa namanya, prajuritnya, Hitler itu juga mengangkat tangan, "Über alles," gitu. Kita di atas semuanya. Psikologis yang ditimbulkan. Bagaimana tentara-tentara Amerika yang mau diterjunkan perang itu dikasih video dulu, kasih film dulu, film perang, supaya berperang. Anda nonton nggak di Netflix itu, The American Manhunt, Osama bin Laden. Ya, itu propagandanya Amerika juga, memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah hero, pahlawan. Kita bisa membunuh bin Laden, Osama bin Laden yang dicari selama 2 dekade lebih. Osama bin Laden dicari. Baru kemudian Osama bin Laden terbunuh tahun berapa? Barusan aja kan. Itu psikologi yang dimunculkan, itu. Nah, itu ditunjukkan bagaimana tentara-tentara itu berperang harus mati. Makanya yang membunuh bin Laden itu kan bilang dia, gitu, "Kita itu sudah siap mati. Kalau kita hidup itu bonus." Ya, dia ngomong begitu, itu psikologi yang dimunculkan. Politics juga, komunikasi politik, komunikasi tentu saja media studies, gitu. Itu percampuran, eee komunikasi politik, makanya dia disebut dengan hybrid multidisiplin, gitu ya. Lalu, tulisannya Klaus Kraus dalam bukunya yang berjudul Great Debates, dia menulis itu tahun 62 bagaimana dia sebagai seorang sosiologis, seorang sosiologi ya, orang sosiologi yang mencoba menggabungkan ilmu sosiologi dengan retorika politik dan komunikasi, mass communication, dan political science jadi satu. Sejak itulah kemudian muncul pembahasan-pembahasan tentang komunikasi politik, antara lain, nah muncullah buku-buku ini nih. Tom Peterson menulis esai tentang television news and political advertising. Ya, mulai menulis tentang bagaimana pemberitaan televisi dan iklan politik. Political scientist Lance Bennett juga mulai menulis tentang ritualistik dan pragmatik, basis of political campaign discourse. Jadi dia mulai menulis itu. Lalu ada jurnal, jurnal namanya Quarterly Journal of Speech, lalu Journal of Public Opinion, Journal of Communications, itu bermunculan, di situlah banyak paper-paper jurnal yang bicara tentang komunikasi politik. Ya, kemudian juga tulisannya Warren Weaver. Ya, silakan Kevin. Ya, Prof, permisi Prof sebelumnya. Saya izin bertanya Prof. Jadi Mhm, kan tadi kan Prof sempat menyinggung bahwa kalau
Salah satu hal yang membuat komunikasi politik itu kan karena adanya propaganda. Lalu saya Ya, juga sempat membaca buku Prof. Vita yang dari Prof. Vita tunjukkan bahwa ini terjadi karena memang mitos-mitos yang dibuat oleh media itu kan mempengaruhi orang lain agar mudah percaya. Nah, kalau kita melihat Indonesia sendiri kan Indonesia kan ini adalah negara yang banyak sekali mitos, bahkan banyak sekali mitos-mitos yang bertebaran itu yang bisa menjadi dalam tanda kutip mengatur kekuasaan orang-orang ini, Prof. Nah, sekarang dengan dinamika, saya ingin tanya tentang dengan dinamika masyarakat sekarang. Mulai banyak orang-orang yang mulai sedikit demi sedikit meninggalkan mitos-mitos lama tersebut, mulai sedikit demi sedikit, eee, mungkin belum bisa dibilang sebetulnya, tapi mungkin ada beberapa orang-orang yang menjadi lebih kritis mungkin dalam hal ini, dalam politik. Nah, apakah jika masyarakat ini mulai paham dengan apa komunikasi politik, mulai paham dengan hal-hal bahwa ya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ada maksud di baliknya, ada propaganda, apakah memang ke depannya kita bisa menikmati komunikasi politik yang tidak ada dramaturgi seperti ini. Apakah memang komunikasi politik ini akan berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain? Karena, mungkin belum efektif, tapi kalau kita melihat beberapa sejarah dari, teori-teori dari orang-orang Frankfurt itu kan karena memang orang-orang yang dalam tanda kutip "kelas bawah" ini kan pendidikannya kurang terjangkau. Banyak orang-orang tidak kritis yang dengan mudah kena kontrol power oleh orang-orang atas. Nah, apakah memang dengan adanya ini, dengan secercah harapan ini, apakah memang ke depannya komunikasi politik seperti dramaturgi akan bisa berkurang dengan drastis dan apakah ke depannya bagaimana? Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. wow, burning questions. Terima kasih, Kevin. Ya, Kevin, mitos itu sebenarnya masih tetap ada dimanapun ya, karena mitos-mitos itu menjadi apa ya, communications object yang tetap akan dipakai. Mitos misalnya bahwa pemimpin itu seolah-olah seperti raja, ya, kan gitu ya Kevin ya. The king can do no wrong. Raja itu boleh untuk berbuat salah, itu maksudnya. Atau raja itu tidak pernah salah. The king can do no wrong. Nah, itu mitos sebenarnya yang terjadi. Sehingga kemudian pemimpin-pemimpin kita, tidak hanya presiden, pemimpin kita semuanya di Anda itu tidak pernah satupun pemimpin kita itu dalam pidatonya minta maaf. Satu contoh, dia udah salah, tapi nggak pernah dia bilang, "Saya sebagai pemimpin negara ini atau saya menjadi pemimpin organisasi BEM ini, saya minta maaf. Pernyataan saya kemarin itu keliru." Nggak ada, Kevin. Karena tadi, mitos itu udah ada di kepala semua orang bahwa the king can do no wrong. Boleh seorang king itu menjadi salah. Nah, mitos-mitos menjadi masalah itu Kevin, ketika mitos-mitos itu berkeliaran di kita, ya kan? Di mana-mana, kita udah nggak bisa menyampaikan itu. Lalu kemudian ketika kita melihat power exercise, ketika power itu dilakukan, exercise power itu ya sekarang itu yang kita lihat ya, power itu dijalankan. Barulah kita kemudian menyadari bagaimana sebenarnya mitos-mitos yang ada di masyarakat itu ternyata benar, misalnya begitu. Oh iya ya, benar ya, benar. Meskipun kita belum pernah membuktikan itu, gitu. Nah, sekarang ketika transformasi terjadi, baik itu media massa yang tadi saya katakan ya, Kevin ya, sekarang kita sudah tidak lagi ke media massa, sekarang kita lagi ke media-media internet semacam itu, transformasi landscape media berubah, otomatis struktur politik kita juga berubah. Ya. Nah, seperti misalnya Prabowo kalau kita melihat Presiden Prabowo itu tidak, boleh atau merasa tidak perlu untuk melibatkan banyak orang yang dekat dengan dia, gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Presiden Prabowo sendiri itu hanya membuat orang-orang yang dia kenal. Misalnya Teddy yang sekarang sudah jadi letkol ya, kita nggak bisa ngomong Mayor Teddy. Kemudian Sufmi Dasko sebagai ketua sebagai, apa namanya, ketua partai politik, Gerindra. Kemudian, apa namanya, eee, sekretaris negara, gitu ya, sekretaris negara, seknek, menseknek itu juga orang Prabowo semuanya, nggak boleh masuk. Prabowo tidak bertemu dengan Megawati loh, Kevin, kan gitu. Tetapi kalau kita melihat
Begitu, kemarin, siapa namanya, si, Hasto mendapatkan amnesti, lalu kemudian kita diberikan, apa namanya, diberikan tayangan-tayangan pertemuan antara Sufmi Dasko, Mensesnek, Megawati, dan anaknya Megawati, Bu Puan, yang kemudian yang sekarang menjadi ketua DPR, ya kan? Apa yang terjadi? Orang berpikiran mungkin. Nah, lalu ada mitosnya. Mitos apa itu yang beredar? Mitos yang beredar yang kalau kita melihat menurut Roland Barthes tadi, kita menurut Roland Barthes, mitosnya adalah seorang pemimpin tidak akan bertemu dengan musuhnya. Kan itu dulu. Kan Megawati waktu itu nggak mau bergabung, ya kan? Megawati kan koalisi. Begitu Hasto dikasih amnesti, langsung di Kongres PDI Bari Megawati bilang apa? Tidak ada apa? Tidak ada oposisi. Atau dia bilang bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintah sepenuhnya. Lalu kemarin kemarin Kevin, Puan Maharani mengatakan dalam negara Republik Indonesia tidak ada oposisi. Itu betul. Bukan karena, "Oh, sekarang PDIP tidak oposisi." Enggak, itu betul, Kevin. Kalau kita coba kita lihat di Malaysia. Malaysia itu nggak ada presiden. Malaysia itu adalah perdana menteri. Ya, ngerti? Presidennya Malaysia nggak ada. Ya nggak ada karena Malaysia itu Commonwealth, negara persemakmuran yang ada di bawah Inggris, ya kan? Commonwealth Inggris. Jadi kepala pemerintahan di Malaysia itu adalah Perdana Menteri. Kepala negaranya adalah sekarang King Charles, dulu adalah Queen Elizabeth. Ya, dulu kepala negara. Jadi kepala pemerintahnya adalah itu. Nah, karena kepala negara King Charles atau Queen Elizabeth tidak bisa berada di Malaysia, maka mereka memilih raja, salah satu raja di Malaysia. Itu menjadi kepala negara. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Nah, karena dia Perdana Menteri, maka sistem pemerintahnya sistem parlementer. Di parlemen ada dua, Kevin. Partai yang menang dan partai yang kalah. Nah, partai yang kalah itu selalu disebut oposisi. Jadi kalau di sini ada perdana menteri, di sini ada perdana menteri bayangan yang disebut dengan shadow prime minister. Itu. Kalau di sini ada menteri keuangan, di sini juga ada shadow treasury minister. Kalau di sini ada apa? Menteri sekretaris negara, di sini juga ada state secretary, shadow state secretary. Setiap hari ketika mereka berada di parlemen, ini selalu mengcounter ini, oh kebijakanmu salah, kebijakanmu gini. Memang tujuannya itu oposisi. Nah, jadi ketika si Puan Maharani ngomong di Republik Indonesia ini tidak ada oposisi itu betul. Artinya sistem politik kita, karena kita republik, kita tidak dijajah atau kita tidak di Commonwealth, maka nggak ada oposisi itu betul. Tetapi orang lain mengartikan apa, Kevin? Oh, PDIP sekarang bukan oposisi ya, bukan oposisi kan gitu. Padahal itu betul. Nah, itu juga bentuk dari sebuah mitos. Struktur politik kita. Bahwa di Indonesia itu nggak ada oposisi. Karena kita adalah presidensial negaranya. Bukan parlemen sistemnya. Gitu. Di sistem presidensial tidak ada yang namanya oposisi. Gitu. Nah, itu yang terjadi di kita. Nah, sehingga kalau kamu bilang, kamu bertanya, bagaimana ya ke depannya ya Prof? Kita akan melihat. Ini akan terus terjadi seperti itu, Kevin. Apalagi kultur Javanis Jawa di Indonesia itu kuat banget. Karena 30 tahun Soeharto itu memerintah, dia menggunakan konsep Raja Jawa. Jadi Raja Jawa itu adalah Soeharto waktu itu. Sekarang diambil alih oleh Jokowi. Jadi sistem pemerintahan kita itu karena pemimpin-pemimpin kita orang Jawa. SBY orang Jawa itu semuanya orang Jawa. Jadi Javanese political system itu yang terjadi di kita. Itu mitos bahkan Kevin percaya banget sama yang namanya mitos. Jadi meskipun kita sudah masuk AI ya, kita sudah masuk ChatGPT, kita sudah masuk semuanya, sistem pemerintahan kita akan tetap konvensional selama belum dipimpin oleh orang-orang muda yang betul-betul melakukan transformasi. Maka we need you, kita butuh kamu, kita butuh Kevin, kita butuh
Zaim kita butuh Helmi untuk kelak menjadi pemimpin saya, untuk saat ini menjadi pemimpin saya, yang terbuka wawasannya, demokrasi, deliberatifnya sudah modern dan sebagainya. Kita belum sampai di situ. Selama kita dipimpin oleh orang-orang yang tua-tua itu, selama itu pula terjadi, nah, patron klien kita sangat ketat ya, patron klien. Patron klien ini patronnya, ini kliennya, gitu. Jadi ini bapaknya, ini anaknya. Jadi sistem kita itu sistem bapak anak, gitu. ABS, asal bapak senang, itu terus-terusan, selamanya, gitu. Supaya bapak senang bagaimana? Ya menjilat, banyak orang menjilat. Ya itu tadi yang saya katakan, Budi Ari tiba-tiba bilang, saya akan masuk Partai Gerindra." Nah, dia menjilat supaya dia tidak masuk ke KPK. Siapa yang mau dihukum? Kayak gitu, Kevin. Jadi kapan ya, Prof, ini? Itu mimpi saya dan mimpi Kevin. Sama, ya. Semoga sebelum saya mati nanti sudah berubah ya political landscape kita ya gitu. Gitu, Kevin. Makasih ya. Oke, baik. Nah, yang lainnya saya rasa karena ini sudah jam 9.30 ya, kita harus selesai. Ini adalah contoh-contoh, Anda nanti bisa baca di buku saya seperti yang Kevin tadi udah baca, silakan baca. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kemudian kemunculan, komunikasi politik sebagai sebuah kajian ilmu, ketika ada jurnal yang sangat berpengaruh yaitu Journal of Public Opinion Quarterly dan Journal of Communications. Inilah adalah dua jurnal pertama yang banyak memuat paper-paper tentang komunikasi politik, terutama tentang, pengaruh media terhadap, election ya, presiden Amerika itu sangat banyak banget dan pengaruh political advertising terhadap voting behavior itu banyak. Nanti Anda juga akan belajar tentang voting behavior. Mungkin minggu keempat saya akan jelaskan tentang voting behavior. Nah, di sinilah banyak kemudian tulisan-tulisan, buku-buku termasuk bukunya Elihu Katz yang kemarin Anda kenal, The Two-Step Flow of Communications. Ini nanti juga, teori ini Anda akan pakai untuk komunikasi dan modernitas gitu ya, bagaimana. Kemudian juga teori tentang information flow dan stability partisan attitudes, itu juga nanti kita akan lihat, dan lain sebagainya. Agenda setting dan lain-lain, itu menjadi bahan kajian juga. Kemudian setelah 2 jurnal itu muncul satu lagi, apa namanya, bukan jurnal ya, muncul satu lagi teori yang sangat terkenal dan saya selalu bilang ke mahasiswa saya, ini adalah teori favoritnya Prof. Ida, teori The Spiral of Silence. Karena teori ini bagi saya kena banget gitu ya, Kevin ya. Teori ini itu menunjukkan bagaimana orang yang tidak bersuara itu ternyata digerus suaranya oleh mereka yang mayoritas. Jadi saya selalu memperjuangkan giving voice to the voiceless. Jadi saya selalu memperjuangkan berikan suara pada orang yang nggak bisa bersuara. Itu apa aktivisme saya sejak saya masih kuliah seperti Anda ya. Itu saya apa berpihak pada orang-orang yang tidak pernah bisa bicara ya, giving voice to the voiceless itu tadi. Nah, spiral of silence itulah yang menjelaskan tentang bagaimana spiral kebisuan, namanya spiral of silence, spiral kebisuan. Bagaimana suara-suara bisu itu kan digerus oleh suara mayoritas, sehingga suara-suara yang minoritas tidak pernah bisa didengar oleh masyarakat. Tapi kemudian sekarang ketika ada, apa, media sosial, apakah spiral of silence itu masih berlaku atau enggak sebenarnya? Gitu ya, itu nanti yang akan kita bahas. Apakah suara-suara yang bisu itu, tidak bisa didengar? Ternyata banyak di sosial media yang nanti saya ingin Anda memberikan contoh-contohnya ketika saya menjelaskan tentang opini publik, spiral of silence tadi, bagaimana orang-orang itu yang suaranya voiceless tadi bisa voicing gitu ya, bisa menunjukkan suaranya di, publik karena mereka punya TikTok, punya dan lain sebagainya. Bahkan yang viral pun yang lagi rame ya, saya ketawa-ketawa ya, saya apa, terpingkel-pingkel itu yang disebut ibunya Reza Gladys gitu ya, yang viral di TikTok. Baik banget. Aduh, saya kalau nggak ditunjukin saya itu nggak apa ya, ya punya TikTok sih akun, tapi nggak pernah saya pakai gitu. Kalau nggak Mbak Nisa itu ya ngasih tahu, Bu, coba lihat di TikTok kenapa ibunya Reza Gladys itu siapa?" Gitu, saya nggak ngerti, diceritain sama Mbak Nisa. Jadi itu yang terjadi sekarang. Nah, kemudian setelah spiral of silence menjadi sebuah teori yang, menunjukkan bagaimana, opini publik di Amerika itu yang ternyata banyak
suara-suara minoritas yang bungkam yang tidak bisa diakomodasi. Tahun 1983 itu terjadilah fermen. Fermen itu fermentasi. Fermentasi itu tape difermentasi, apa namanya, ketela pohon difermentasi jadi tape gitu ya. Jadi ferment in the field itu artinya, studi-studi komunikasi politik itu mengalami fermentasi itu tadi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak banyak orang yang tahu tentang, studi komunikasi politik dan studi komunikasi politik kemudian, disembunyikan istilahnya begitu. Nah berikutnya beberapa tadi, studi-studi yang berkaitan dengan, opini publik, kemudian social constructions of politics dan sebagainya itu muncul ya. Lalu, scholar seperti tadi Elizabeth Null-Newman, Wilbur Schramm, J. Bloomer, Elihu Katz, Kurt Lang, Gladys Lang, Itil de Solapul dan lain sebagainya itu mencoba untuk membangun kembali, perspektif komunikasi politik dengan berbagai, sudut pandang yang berbeda. Jadi ini contohnya. Kemudian yang muncul adalah tentang, speech communication, retorika politik ya. Kalau nanti Anda mau skripsi studi-studi komunikasi politik itu apa aja, ya ini contohnya. Yang pertama Anda bisa studi tentang retorika politik gitu ya, pidato-pidato politik ya, speech communication. Kemudian Anda bisa, mengambil tentang, symbolic exchange, pertukaran simbolik gitu ya. Kemudian, presentation dan interpretation of informations itu juga bisa kita pakai, kaitannya dengan, power gitu ya, kekuasaan. Kemudian political discourse, discourse politik seperti history, genre, construction of meaning dan sebagainya. Kemudian media and political communications yang fokusnya pada sistem politik, institusi media dan lain-lain. Kemudian the construction of effect dan efek, komunikasi politik juga. Kemudian political communication and cognition, kognisi kita ya seperti advertising, political advertising dan interpersonal small group political communication. Jadi bagaimana digital activism yang dilakukan oleh mak-mak yang mendukung, itu loh, mak-mak yang mendukung Tom Lembong, ya. Kemudian juga, K-pop yang mendukung Tom Lembong. Nah, itu belum ada yang melakukan skripsi tentang itu ya, padahal itu menarik banget skripsi-skripsi tentang itu. Saya satu punya bimbingan skripsi saya mengambil tentang K-pop karena terinspirasi oleh tulisan Prof. Ida di koran waktu itu tentang K-pop and politics. Lalu dia mengambil tentang K-pop dan politik, bagaimana gerakan-gerakan ARMY itu mendukung Anies Baswedan waktu itu, gitu ya. Tapi belum ada yang tentang ibu-ibu gitu, bagaimana perempuan-perempuan itu melakukan digital activism untuk politik gitu. Itu contoh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda, sambil kalau misalnya ada yang bertanya silakan saya cari ambil QR code-nya dulu ya. Permisi Prof. Ida, mungkin ini di luar, Silakan. Heeh, eee, Zaim. mau laporan sedikit Prof. Yang pertama, Iya, di peserta MA kan 70 anak Prof. heeh, Tapi ada satu anak itu ternyata anak dari komunikasi 25. heeh. Nah itu Jadi berapa? jadi 69. Heeh. Terus katanya ada nanti yang pindah, dari kelas A mau pindah ke kelas B. Iya, tapi Coba itu juga tanya masih Brian itu juga. oke, baik Prof. Jadi gimana? Untuk pembentukan kelompoknya kita tetapkan 7 orang per Minggu depan kelompok. ya? Iya, 7 orang, berkelompok 7 orang. Nah, paling enggak minggu depan udah siap, karena minggu depan saya udah, akan memberikan, ininya, memberikan brief-nya, gitu. Gimana Zaim? Menurut Zaim, Oke, udah oke aman apa Prof. belum minggu depan? Aman ya? Bisa Prof. Mhm. Kalau minggu depan berarti udah oke ya? Paling Iya enggak Prof, nanti setelah soalnya ini akan dibentuk. heeh, karena minggu depan itu saya akan, menjelaskan tentang brief-nya sehingga, minggu depan itu kan paling enggak sudah, ada ya, yang KPRS ya, saya nggak tahu sih kalau menunggu, 2 minggu lagi kan itu kelamaan gitu kan ya? Jadi nanti mhm.
Mungkin sekarang kalau yang sudah ada ya nggak apa-apa, taruh aja di, Zaim, cuman nanti yang, apa, berikut-berikutnya itu bagaimana, nah itu yang kita nggak ngerti ya. Silahkan kalau mau, absen dulu. Yang dari ini mungkin Satria aja ya, yang angkatan 2021 atau ada lagi yang lain? Mungkin dari, program studi yang lain ada nggak? Nggak ada? Biasanya Angkatan ada 22 ada, Prof. oh angkatan 22 ada ya? Ada juga makanya itu saya minta, Anda, lulus ya, karena kalau nggak lulus nanti ikut adik kelas-kelasnya, karena komunikasi politik nggak lagi ditawarkan tiap semester. Dulu karena komunikasi politik ditawarkan tiap semester, karena yang mengambil bukan hanya komunikasi, tapi juga mahasiswa yang ada di luar komunikasi, kadang juga ada HI, ada politik dan lain sebagainya. Sekarang kayaknya nggak ada ya, mereka mengadakan sendiri. Oh, Dama toh yang nggak lulus ya? Angkatan, 2022. Oke, siapa yang mau minta tolong untuk diabsenkan? Permisi, Tidak ada? Prof. Iya, Atas nama Alia. Alia Rania, Iya, kamu baru bangun tidur ya? enggak, Prof. Oh, Terima kasih, enggak. Prof. Ya, Prof, siapa atas lagi? nama Bilkis Azhara. Bilkis. Terima kasih, Prof. Ya, sama lagi? Nggak ada? Satu, 2, 3, 4. Oke? Nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu minggu depan ya. Dari kelas A kita gabung, di sini. Saya mohon maaf sekali karena, ya, eee, itu sebenarnya masih dalam proses riset gitu ya. Jadi penelitian yang, hmm, banyak banget harus saya kerjakan penelitian itu karena, kebetulan saya mendapatkan, apa, dana untuk melakukan, riset penelitian, jadi saya harus mengerjakan itu karena September ini, besok saya sudah harus monitoring dan evaluasi gitu. Jadi dosen itu nggak hanya ngajar ya, harus penelitian, harus pengmas dan lain sebagainya gitu. Makanya, eee, banyak banget, kerjaan yang harus segera dikerjakan dan semuanya numpuk-numpuk gitu. Mesti selalu Agustus, September, dan sebagainya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh Prof. ya. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.